Ada yang curhat kemarin Pak, bahwa dia tidak izin suaminya karena suaminya ngasihnya kurang, bahasanya dia. Akhirnya dia kemudian hutang pinjol. Karena dia teledor, akhirnya dia itu mampus sudah, nggak bisa bayar. Nah, sedih, ditagih terus, dia akhirnya kondisinya sudah gagal bayar. Kira-kira menurut panjenengan sikapnya, apakah tetap bersembunyi tanpa izin suami karena takut nanti malah terjadi perceraian, terjadi segala macam, atau apa solusinya kira-kira? Seandainya melihat korban seperti ini, Pak. Solusi yang pertama, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar panjenengan Ustadz? Alhamdulillah bi khair wa afiyah. Alhamdulillah. Jadi teman-teman pengikut channel Ilmu Official, alhamdulillah ini edisi spesial karena saya berkunjung langsung ke kediaman dari Kiai atau Ustadz Tamimullah. Ustadz Tamim ini salah satu dosen di Universitas Malang ya. Kemudian juga beliau adalah pakar di bidang ilmu hukum fikih, bahkan juga saat ini beliau menjabat sebagai dewan apa Pak, di Dewan Pengurus perwakilan Koperasi Syariah ya. Selain itu juga beliau pengisi aktif di Ma'had At-Tamimi. Jadi beliau ini pengikutnya juga sudah di atas 100.000. Dan di Ma'had At-Tamimi itu di channel Ma'had At-Tamimi itu kajiannya tentang seputar keislaman, hukum fikih, dan bahkan juga tentang pernikahan, begitu Pak ya? Ya, pernikahan juga ada urusan jima, macam-macam. Alhamdulillah. Nah, hari ini saya ingin meminta Ustadz Tamim memberikan semacam oase lah, atau semacam embun yang bisa mengademkan teman-teman yang hari ini lagi bermasalah, khususnya di bidang keuangan. Jadi hari ini Pak Ustadz, teman-teman channel Ilmu Official ini lagi berbicara soal hutang. Nah, bagaimana pandangan panjenengan soal hutang secara umum? Hutang. Bismillahirrahmanirrahim. Hutang atau kita berhutang atau kita punya hutang pada orang lain. Sebenarnya orang berhutang atau kita memiliki hutang kepada orang lain itu bukan hal yang salah, bukan hal yang buruk, asalkan tertakar dengan kemampuan kita untuk membayar, entah itu dengan model mengangsur atau dibayar secara berangsur-angsur atau dibayar secara tunai. Kemudian yang menjadikan hutang ini menjadi bermasalah ketika ada seseorang yang punya hutang pada instansi, punya hutang pada teman, tapi melebihi pada batas kemampuannya. Contoh, kapasitasnya Pak ya? Orang itu punya pemasukan secara rutinitas 1 juta per bulan, kemudian dia punya hutang 10 juta yang diangsur 1 juta atau mungkin diangsur 800.000 per bulan. Ini termasuk nalar logika yang kacau. Jangan dilanjutkan model seperti ini, karena akan menjadikan kebahagiaan kita hidup di muka bumi ini tergerus, terkurangi hanya gara-gara keteledoran kita dalam melangkah seperti itu. Sehingga kalau mau hutang, maka sesuaikan dulu dengan kondisi, situasi, kemampuan finansial yang kita miliki, sehingga tidak bikin stres, tidak bisa tidak bikin kacau, tidak bikin ruwet, bahkan menangis seperti itu. Jadi kalau tujuan hutang Pak, misalnya Pak, tujuan hutang untuk keinginan, itu berarti keliru Pak ya? Orang yang berhutang karena tujuan memenuhi keinginan, itu tetap saya tidak mengatakan keliru atau benar. Tetap kembali kepada akar. Mampu nggak kamu melunasi dan membayarnya? Mampu nggak kamu mengangsurnya? Kalau kayaknya kamu akan keberatan, jangan dilakukan.
Karena nanti akan stres, bahkan stroke. Mampu tidaknya ini bagaimana panjenengan melihatnya, Pak? Nah, untuk bisa melihat kemampuan kita, maka lihat kemampuan kita, berapa sih yang kamu peroleh dalam proses pekerjaan kamu ini dalam sebulan. Oh, kamu bekerja selama misalnya sebulan dapat 5 juta. Dapat berapa? 5 juta. Misal, terus maka hutang yang harus kamu keluarkan, hutang yang harus kamu ambil itu tetap menyesuaikan dari kemampuan kamu. Kan tidak mungkin 5 juta itu untuk melunasi semua. Iya, betul. Karena ada biaya kehidupan, biaya operasional, macam-macam. Kalau pandangan begini, Pak, ada orang yang berhutang karena yakin nanti pastilah bulan depan saya dapat uang. Hanya dengan keyakinan gitu. Jangan menggunakan keyakinan, itu bukan keyakinan, namanya spekulasi. Oh, spekulasi. Kalau orang berspekulasi, biasanya alamat kacau. Alamat kacau, baik. Kacau. Jadi harus diukur memang dia rata-rata per bulan dapat uang berapa. Nah, gitu, urusan berhutang ini, apalagi urusannya dengan instansi, urusannya dengan orang lain, bahkan dengan urusan keluarga kita sendiri. Bahkan suami berhutang pada uangnya istri. Kalau sudah tidak terukur, tidak disesuaikan dengan kemampuan, ini malah bikin masalah. Bikin masalah. Baik, itu ya catatan teman-teman ya. Jadi kalau mau berhutang harus diukur kapasitasnya. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, Pak. Bagaimana kalau sudah kadung terjadi? Jadi ada yang curhat kemarin, Pak, bahwa dia tidak izin suaminya karena suaminya ngasihnya kurang, bahasanya dia. Akhirnya dia kemudian hutang pinjol. Karena dia teledor, akhirnya ya itu mampus sudah, nggak bisa bayar. Nah, sedih, ditagih terus, dia akhirnya kondisinya sudah gagal bayar. Kira-kira menurut panjenengan sikapnya, apakah tetap bersembunyi tanpa izin suami karena takut nanti malah terjadi perceraian, terjadi segala macam, atau apa solusinya kira-kira? Seandainya melihat korban seperti ini, Pak. Solusi yang pertama, Anda sebagai istri harus jujur kepada suami. Satu, jujur ini bukan berarti jujur membuka hutangnya. Tidak, ada tahapannya. Satu, dia harus minta maaf. Mas, saya ini minta maaf karena keteledoran saya, karena ketidaktahuan saya, karena nafsu saya yang sangat menggebu-gebu dengan urusan finansial. Akhirnya tanpa sepengetahuan Mas, saya ini melakukan utang piutang atau ngambil uang di pinjol. Kemudian kabar buruknya, hari ini saya gagal bayar. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Itu yang pertama. Kenapa harus minta maaf? Kamu menikah dengan seorang suami. Kamu sudah melakukan pelanggaran yang di luar kemampuan kamu, di luar rel kamu. Kalau kamu tidak jujur, maka hidupmu pasti tidak bahagia ketika itu. Satu, karena nggak jujur tadi, Pak. Ya. Yang kedua, kalau saya jujur, suami saya makan marah-marah, itu konsekuensi. Terus bagaimana kalau marah-marah? Minta maaf yang ikhlas. Sudah ditampar nggak apa-apa, dimarahin nggak apa-apa. Saya meyakini kalau suamimu adalah orang baik, pasti dia akan maafkan. Baik. Kemudian yang ketiga, ketika suami sudah memaafkan, kamu jangan mempersulit suamimu. Doakan suamimu mendekat kepada Allah dan minta maaf setulus mungkin dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Semoga saya dijauhkan dari suami. Kalau niatan istri ini betul-betul disampaikan dari hati dan minta maaf, saya meyakini semua lelaki ini ya semuanya orang baik bagi semua saya. Orang baik. Ketika dibenturkan dengan ketulusan sang istri. Kalau ngomong keberatan, pusing, stres suami pasti itu kan akibat kamu. Ya bagaimana kamu tidak mempersulit di kemudian hari?
Tapi saya meyakini suami akan membantu itu. Setidaknya beban yang terjadi bisa dipikul bersama. Baik. Apakah akan terjadi perceraian? Tidak. Tidak seperti itu. Karena sudah jujur tadi ya Pak. Karena berangkat dari kejujuran tapi dengan cara yang santun. Satu. Yang kedua, tidak usah berdalil. Kadang kan perempuan berdalil, berargumen, kan jatah kamu kurang macam-macam. Nah, ini yang kadang membuat suami mangkal. Oh, jadi nggak usah ngasih pembenaran lagi, nggak usah, gitu loh. Sudah tahu, nggak usah cari pembenaran. Karena itu sudah pelanggaran di luar apa yang menjadi haknya. Baik, Ustaz. Jadi ngaku salah. Insya Allah suami Allahu yu'inuki insya Allah. Amin. Nah, ini terakhir Ustaz. Kalau misalnya begini Ustaz, ini tidak hanya untuk perempuan tapi juga laki-laki. Saat kondisi orang sudah nggak punya apa-apa, artinya hanya ada buat makan, hutangnya banyak Ustaz, di aplikasi A, B, C, D banyak sekali, bahkan juga punya hutang ke temannya. Nah, kondisi seperti ini secara akal kan udah nggak bisa berhutang, mau ditagih bagaimanapun dia sudah nggak bisa bayar, saking banyak, bahkan ada bunga, ada denda dan segala macam. Yang pinjam 5 juta jadi 18 juta. Nah, panjenengan sebagai ustadz atau sebagai orang yang mungkin punya pandangan khusus lah Ustadz, bagaimana cara keluar dari situasi seperti ini, atau mungkin kalau nggak keluar setidaknya sikap bijaksana seperti apa yang harus dilakukan? Oke. Yang pertama, dia harus segera menghadap kepada Allah, melakukan apa yang menjadi kewajibannya dan menjauhi hal-hal yang menjadi larangannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah itu terjadi, perbanyak membaca istighfar dan sholawat. Oh, istighfar dan sholawat. Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Ta'ala tidak akan mengadab mereka selagi engkau wahai Nabi Muhammad berada di antara mereka, dan Allah Ta'ala tidak menyiksa mereka, tidak mengadab mereka selagi mereka mau beristighfar, meminta ampun. Perbanyak. Berapa banyaknya? Perbanyak. Beribu-ribu kali sudah baca istighfar dan sholawat. Itu spiritual. Oh, kemudian langkah konkretnya secara aksi manusia, maka dia harus segera bekerja. Sambil lalu dilunasi, sambil lalu berdoa meminta kepada Allah. Ya Allah, kalau bukan panjenengan, siapa yang bisa mengurai masalah saya, Allah? Hanya Engkau adalah zat yang layak untuk saya minta. Saya minta pertolonganmu. Saya minta agar Engkau memudahkan kami. Bekerja, ya dicicil. Semuanya dicicil dan jangan diulangi lagi. Insya Allah dengan memperbanyak istighfar dan sholawat serta melakukan hal ini, saya meyakini bisa. Dengan menunggu beberapa waktu semuanya akan menjadi lancar dan beres. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Tapi ini sebelum ini terus dicatat semua utang-utang Ustaz ya. Ya harus dicatat, namanya hutang, apalagi hutang dengan orang yang bukan instansi. Baik instansi maupun pribadi tetap harus dicatat. Harus dicatat. Baik. Biar menjadi apa ya? Pemicu semangat untuk segera bayar melunasi. Baik, alhamdulillah sebetulnya masih banyak yang perlu saya tanyakan kepada beliau karena waktunya juga cukup terbatas. Mungkin kalau untuk konteks hukum bank itu nanti kita akan di video berikutnya. Semoga teman-teman yang nonton video ini dan mohon doanya juga Ustadz, mereka bisa lunas dan selesai dari masalah. Berbanyak istighfar dan sholawat, insya Allah muyassar, dimudahkan oleh Allah. Baik. Terima kasih Ustadz, semoga panjenengan panjang umur dan terus memberikan manfaat untuk umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.